Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Saya percaya hari ini adalah hari yang membawa sukacita yang luar biasa. Karena hari ini adalah hari kemenangan bagi orang yang percaya iman. Amin. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini. Terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita baca berganti-gantian. Saya akan baca ayatnya yang genap, jemaat Tuhan akan membacakan ayatnya yang ganjil. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-34 kita baca berganti-gantian. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi Anda kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi setiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah mereka yang kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudaraku, apa keistimewaan kekristenan?
Banyak orang di mana-mana ketika kita bicara tentang keagamaan, banyak orang berkata bahwa semua agama sama. Betul? Di mana-mana orang akan katakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, kenapa perlu ada pemisahan Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya? Betul? Kenapa harus ada pemisahan? Kalau semua agama sama. Tapi saya mau katakan, tidak semua agama sama. Ada persamaan, tapi ada perbedaan yang ada di dalamnya. Persamaannya, yang pertama, semua agama membutuhkan Allah. Itu satu. Yang kedua, semua agama percaya bahwa manusia adalah manusia yang berdosa. Betul? Semua agama sama dalam hal apa? Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Selanjutnya, semua agama merindukan namanya keselamatan. Itu kesamaan. Tetapi di dalam agama, ketika kita mulai menyelusuri lebih dalam tentang kesamaan ini, di dalamnya ada perbedaan. Betul? Di dalamnya perbedaan. Semua butuh Allah, tapi apakah semua Allah itu sama? Perlu dikaji. Semua agama berkata bahwa manusia jatuh dalam dosa, tapi proses jatuh dalam dosa belum tentu itu sama. Semua agama merasa membutuhkan akan keselamatan, tetapi untuk mencapai keselamatan itu beda. Betul? Semua agama meningkatkan namanya kebaikan, tetapi ketika kita bicara tentang kebaikan, itu ada perbedaan di dalamnya. Bagi orang lain diselamatkan melalui kebaikan, tapi bagi kekristenan kebaikan tidak pernah mengajarkan apa-apa. Amin. Tapi kebaikan itu muncul ketika kita sudah diselamatkan. Karena ketika kita diselamatkan, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Maka Galatia 5 ayat 22-23 berkata, buah roh ada dalam hidup kita. Maka kasih, sukacita, damai, dan lain sebagainya. 9 rasa itu ada di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Maka ketika kita meneliti lebih dalam, di situ ada perbedaan. Tapi berbicara tentang Allah, itu ada satu perbedaan yang paling vital di dalam kekristenan dibanding agama yang lain. Apa itu? Allah mereka, pengantar mereka, mati. Dalam pengertian, utusan mereka mati, tetapi tidak pernah bangkit. Yesus bukan manusia biasa. Dia manusia sejati. Dia Allah yang turun jadi manusia. Dia pernah mati, tapi maut tidak pernah menguasai dia. Bahkan berita kemenangan, berita Paskah adalah satu perbedaan yang vital di dalam kekristenan yang tidak dapat dibandingi oleh agama lain, yaitu Yesus mati, tapi Yesus bangkit. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya senantiasa teringat kembali keberadaan saya bersama dengan tukang beca itu. Saudara masih ingat cerita itu? Masih. Ya. Dia tahu. Waktu saya tahu waktu becanya, dia minta 5.000. Walaupun bagi dia 5.000 itu bagi pendeta itu tidak ada apa-apanya. Karena pendeta memang pasti kaya. Nggak tahu kaya apa, saya nggak tahu. Gitu ya. Dia tanya sampai dia mau kemana? Sampai mau kemana, Jom? Kalau nggak salah ya.